Ini rubrik penilaian perangkat pembelajaran atau modul ajar. Yang di PPG yang pertama, menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini bisa dilihat di mana? Di aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran Anda nanti jangan pendidik, 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 tapi perbanyaklah subjeknya itu peserta didik. Jadi peserta didik sebagai subjek, kita pendidik sebagai pelengkap. Misal contoh aktivitas tadi PBL yang nomor 1 orientasi pada masalah. Apa yang aktivitas yang dilakukan? Peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh pendidik. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan pendidik menayangkan video pembelajaran. Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan? Bisa, Bu. Jadi subjeknya peserta didik. Peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditayangkan oleh pendidik. Kemudian mengidentifikasi. Sebenarnya kan bisa saja pendidik menayangkan karena ini aktivitasnya berpusat pada peserta didik. Maka subjeknya harus peserta didik. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. berikutnya. Rumusan tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan penggalan CP atau KD. Artinya apa? Rumusan tujuan pembelajarannya menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Jadi CP-mu misalnya omongannya di CP mengevaluasi, misalnya ya, mengevaluasi kerajaan, mengevaluasi bla 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 misalnya ya. Materinya mengevaluasi bla 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 bla. Maka rumusan tujuan pembelajaranmu tadi harus sampai pada tahap tersebut. Kalau kata operasionalnya di situ mengevaluasi, maka kata kerja yang ada, kata kerja kata kata KKO, kata kerja operasionalnya harus sampai pada mengevaluasi. Enggak boleh menyebutkan, menjelaskan, itu enggak. Tapi kalau hanya satu tatap muka, semuanya harus tahap mengevaluasi. Paling tidak diawali dengan menganalisis, diawali dengan C4. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Itu yang kesesuaian. Berikutnya, mengorganisasikan pengetahuan atau pengetahuan konten atau materi yang relevan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi, organisasi materimu harus relevan dengan capaian pembelajaran. Makanya Ibu mengajarkan ATP supaya Anda dalam menyusun materi pembelajaran itu relate. Mulai dari materi pembelajaran yang sifatnya sederhana sampai pada materi pembelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. ATP-nya ini harus jelas. Ini yang ketiga. Yang keempat, menerapkan pengetahuan atau konten, ini laten rep. Pengetahuan atau kontennya itu ada 3 nih. Jadi artinya apa? Bahan ajar atau materi pembelajaranmu nanti akan menjadi point of view. ATP-nya, kontennya harus alurnya sesuai dengan ATP, kemudian relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Harus urut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian struktur dan alur pengetahuannya relevan untuk pembelajaran. Artinya apa ini, Bu? Alur pengetahuan ataupun struktur pengetahuannya harus cocok dengan
model pembelajaran yang Anda pilih. Dengan strategi pembelajaran yang Anda pilih. Ini yang konten. Kontennya ada 3. ATP, mencapai tujuan, kemudian relevan dengan pembelajaran yang Anda pilih. Berikutnya strategi. Strateginya bagaimana? Menerapkan strategi pengajaran yang efektif untuk capaian belajar, literasi dan numerasi peserta didik. Artinya apa? Strategi pembelajaranmu itu harus menunjukkan peserta didik di situ harus banyak literasinya. Karena apa? Harus fasilitasi literasi dan numerasi. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan literasi dan numerasi di AKN. Jadi harus muncul itu. Strategi pembelajarannya itu harus fasilitasi anak supaya memiliki literasi dan numerasi. Kemudian yang ketujuh, desain pembelajarannya terstruktur dan berurutan. Ya, pokoknya mengikuti pola yang ada di sekolah pasti sudah sesuai. Berikutnya, desain pembelajarannya relevan dengan kondisi sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Ini nanti munculkan di pendahuluan dan di kegiatan inti. Harus menunjukkan bahwa ada unsur CRT-nya, culturally responsive teaching. Itu yang paling mudah diintegrasikan dalam pembelajaran. Kayak ngomong kondisi ekonomi, kondisi wangel wis. Iku aja lah. Culture yang ada di sekitar anak. 9. Desain pembelajaran mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Caranya bagaimana, Bu? Pilihlah model pembelajaran yang berbasis masalah. Sehingga nanti bisa melatih anak untuk memiliki nalar kritis. Berikutnya sumber belajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, media sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengkreasikan TIK dalam pembelajaran, jadi integrasi TIK dalam pembelajaran. Kemudian ini desain pembelajarannya, fase pendahuluannya terstruktur, berikutnya fase intinya terstruktur. Nah ini hati-hati ini, seperti yang Ibu sampaikan, di fase pendahuluan minimal 4 kegiatan tadi. Di fase inti sesuai dengan sintak model pembelajaran yang Anda pilih. Berikutnya strategi mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pengelolaan kelasnya, apa jenenge, setting manajemen kelasnya. Anda akan menempuh mata kuliah manajemen ini. Kan ada banyak ragam manajemen kelas. Nah, aku praktekno ning gini, bagaimana manajemen kelas yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya interaksi aktif dan empatik. Ibu, gimana bisa dilihat Ibu? Kan ini belum dibelajarkan. Bagaimana bisa tahu kalau modelnya itu ada interaksi yang aktif dan empatik? Kelihatan nah, di kegiatan pembelajaran yang ada pada sintak tadi. Anda harus menampakkan bahwa dengan peserta didik di situ menerapkan aspek aktif dan empatik. Kalau aktif saja nggak cukup, tapi juga ada unsur empatik. Sehingga ini kegiatan refleksi itu penting dalam rangka untuk mempraktekkan empatik ini. Berikutnya, merencanakan desain pembelajaran pada fase penutup yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, fase kegiatan pendahuluan, inti dan penutup harus terstruktur. Nah, ini strategi yang meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strateginya ada, kenapa? Ini Ibu, dari tadi nggak ke-scroll. Apanya yang nggak scroll? Yang Ibu share screen. Apa memang belum Ibu scroll atau bagaimana? Gimana? Masih stop share? Iya, stop dari tadi. Layarnya stop, Bu. Loh, lah di Ibu jalan nih. Gimana?
Baik, Kak Jalan tetap. Sudah Bu, sudah jalan. Hmm. Pun Bu. Tadi berhenti di mana? Di awalan aja Bu. Duh, awal gini Gi. Masih di atas Bu, masih di atasnya. Sini. Di Iya, yang Bu. judul Di itu Bu, judul. instrumen penilaian. Hah? Di Berhenti di judul. instrumen penilaian. Yang Asjar itu, Mbak Nabi. Oh, yang tayang tadi punyanya Nabila, bukan ini? Nggih, punya Bu. Mbak Nabila. Yang Azhar. Padahal Ibu baca yang ini. Oh, bodong. Sekarang udah kelihatan? Sudah Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini ya yang saya jelaskan tadi ya. Sampai ke interaksi aktif dan empati, kemudian strategi pembelajarannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi strategi pembelajarannya nanti makanya hati-hati karena apa? Point of view di aktivitas strategi itu banyak, ada 5 point of view-nya. Yang pertama, strateginya harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajarannya harus sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Yang keempat, harus sesuai dengan minat dan cara belajar. Yang kelima, strateginya harus sesuai dengan keragaman kebutuhan peserta didik. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa strategi kita ini berpusat pada peserta didik, 5 hal tadi harus dipenuhi. Mumet porari. Mumet apa Duk? Mumet Bu. Makanya jadi guru itu gajinya harus banyak. Gak banyak gajinya itu mumet gitu. Nah, berikutnya yang asesmen. Asesmennya ada 3. Harus ada asesmen diagnostik, harus ada asesmen proses dan hasil, harus ada asesmen yang berpusat pada peserta didik. Jadi asesmen itu di sini paradigmanya menerapkan asesmen S-learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Asesmen S-learning-nya diwujudkan di mana? Ada asesmen diagnostik. Ada asesmen proses. Asesmen for learning-nya ada asesmen meningkatkan pembelajaran. Ada asesmen hasil belajar. Asesmen itu kan sesungguhnya itu ada 3. Asesmen untuk menilai aktivitas pembelajaran, asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, asesmen untuk menilai hasil belajar. Sehingga 3-tiganya masuk di sini. Asesmennya nanti harus muncul 3-tiganya ini. Ini rubrik penilaian yang PPG. Nah, ada 25 item komponen. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu share yang tadi tayang yang belum waktunya tadi. Yang Asjar. Yang Asjar ini. Kok di sini tetap ini? Nah, wes, ini sekarang. Kelihatan? Sudah Bu, sudah kelihatan. Kelihatan Bu. Oke, ini yang Asjar. Ini ya, saya pakai punyanya Mbak Nabil. Bimbingan penurun. Oke. Asjar berbeda dengan PPG. Penilaiannya yang di Asjar
itu harus ini diajar itu berbasis masalah. Jadi intinya apa? Aktivitas pembelajarannya itu seperti lesson study, seperti PTK. Basisnya masalah. Mengidentifikasi masalah dulu, kemudian memecahkan masalah melalui aktivitas pembelajaran. Itu filosofi dari ajar, lesson study. Sehingga penilaian yang pertama yang dilihat adalah ini, perumusan masalah. Kejelasan masalah, sifat masalah, pemecahan melalui perbaikan pembelajaran. Ini pada saat Anda mengembangkan desain pembelajaran untuk mengembangkan modul ajar versi Asjar, itu harus didahului dengan aktivitas ini. Aktivitas identifikasi masalah terlebih dahulu. Sehingga di sini ada kejelasan masalah. Sifat masalahnya seperti apa, pemecahan masalah melalui perbaikan pembelajarannya seperti apa. Ini ada deskripsinya di satu halaman tersendiri. Nah, ini sebenarnya kalau di PPG juga sama, seperti itu. Tapi dalam format yang berbeda. Di PPG untuk ini formatnya di format studi kasus. Jadi desain pembelajarannya itu merupakan hasil pemecahan masalah berdasarkan studi kasus. Nah, kalau di Asjar dijadikan satu. Jadi studi kasus itu isinya di situ adalah merumuskan masalah, kemudian menjelaskan permasalahannya itu apa atau sifat masalahnya seperti apa. Berikutnya menjelaskan strategi pemecahan masalah Anda itu seperti apa. Yang nanti akan dirumuskan dalam modul ajar yang Anda susun. Jadi filosofinya sama, hanya tempatnya yang berbeda. Berikutnya, rumusan kompetensi dan indikatornya. Nah, ini kompetensi dan indikator itu ada di mana? Ini rumusan kompetensi, rumusan indikator, dan rumusan tujuan pembelajaran. Meliputi apa saja? Kejelasan rumusan, kelengkapan cakupan rumusan. Kalau kelengkapan ya otomatis harus ada komponen apa saja? A, B, C, D tadi. Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Artinya apa? Ibu pernah menjelaskan ya bahwa indikator itu ada dua. Indikator pencapaian kompetensi dan indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator yang dimaksud di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator untuk mencapai capaian pembelajaran. Berikutnya pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Kesesuaian materi dengan kompetensi. Kesesuaian dengan karakter peserta didik. Keruntutan dan sistematika organisasi materi. Kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Pemilihan sumber belajarnya, kesesuaian sumber belajar dengan kompetensi yang dituju, kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi, kesesuaian sumber belajar dengan karakter peserta didik. Nah, strategi pembelajarannya, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan kompetensi, kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan peserta didik. Nah, kalau strategi ada dua lagi, ada tambahan lagi. Kesesuaian strategi dengan alokasi waktunya. Kalau yang lainnya tadi kan 3, kompetensi, materi, dan peserta didik. Yang strategi ditambah dengan kesesuaian strategi atau metode dengan alokasi waktu. Penilaian hasil belajar, kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi, kesesuaian item soal dengan indikator. Ini yang indikator pencapaian tujuan. Jadi indikatornya kan ada 2. Yang di atas ini indikator pencapaian kompetensi, yang di bawah ini indikator pencapaian tujuan. Berikutnya kejelasan prosedur penilaian. Ini komponen-komponennya. Jadi nggak usah di praktek pembelajaran. Nah, ini saja yang untuk perangkat. Jadi kalau perangkat itu di Asjar
Ada berapa item tadi? 6 ya. Yang pertama, perumusan masalah, kemudian rumusan kompetensi dan indikator, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber dan media atau media, strategi sama penilaian hasil belajar. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan bilang. Berarti nanti kita buat modulnya itu sesuai yang format atau model kayak Asjar itu apa yang PPG, Bu? Kamu sudah saya beri contoh format modul dari Asjar. Tadi Ibu sudah menayangkan apa belum? Halo. Wil. Yang barusan itu tadi, Bu, kayak yang kayak rubrik penilaiannya maksudnya, Ibu. Yang barusan dijelaskan tadi kan beda antara PPG sama Asjar. Nah, jadi coba nanti instrumen penilaian tadi jajaran. Nah, sama apa beda antara versi PPG dengan versi Asjar? Jadi silakan nanti masing-masing kelompok mendiskusikan instrumen tadi. Kemudian mencermati modul ajar yang Ibu beri. Supaya Anda paham, oh ini kalau begitu di sini letaknya di sini begitu loh. Kalau ini strategi pembelajaran ini toh. Nah, strategi pembelajaran itu harus sesuai dengan karakter peserta didik, harus sesuai dengan materi, harus sesuai dengan tujuan. Oh, tambah meneh harus sesuai dengan alokasi waktu. Nah, di sini apa strateginya? Kelihatan masing. Jadi intinya kalau yang di Asjar tadi kan diderivasi berdasarkan pengelompokan. Mulai dari pengelompokan 1 tadi perumusan masalah, pengelompokan 2-nya terkait dengan tujuan rumusan indikator kompetensi dan indikator sampai penilaian. Itu nanti gunakan sebagai patokan. Kemudian ada bandingkan instrumen yang di Asjar dengan instrumen yang PPG. Per komponen ada tambahan apa yang berbeda? Nanti Anda akan lihat bahwa keduanya sesungguhnya filosofinya itu sama. Hanya penekanannya yang berbeda-beda. Misal tadi Asjar, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, sesuai dengan karakter peserta didik yang dikatakan di Asjar, ini di PPG di derivasi, diklasifikasi lagi. Karakter peserta didik itu meliputi apa saja? Sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan apa saja tadi? Apa saja tadi? Yang apa jenenge? Kesesuaian dengan karakter peserta didik. Selain kondisi lingkungan. Banyak tadi toh. Kok cari tapolar ya? Kamu mengandalkan nanti pasti diberi sama ibu ngono ya. Terus gak kok catat. Mana yang Asjar tadi loh, strateginya ada apa saja? Rubrik UKPPG. Yang strategi berpusat pada peserta didik itu meliputi apa saja? Yang nomor 1, berpusat pada peserta didik. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan kebutuhan peserta didik, latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, sesuai dengan minat, sesuai dengan
menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman kebutuhan peserta didik. Jadi diajarkan hanya sesuai dengan kebutuhan peserta didik menurut Til. Di sini kebutuhan peserta didik itu diderivasi. Meliputi apa saja? Strategi yang berpusat pada peserta didik itu kebutuhan belajar, tahap perkembangan dan karakteristik, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi, minat, potensi, dan cara belajar, kemudian inklusi. Nah, ini kan macam-macam. Jadi silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok kelasnya masing-masing. 3 tadi dijejer. Yang pertama, sudah pernah saya share kan itu tadi. Nah, nanti saya share yang instrumennya, instrumen ajarnya. Berikutnya instrumen PPG, baru kamu lihatan, cermatilah di modul ajarnya tadi. Sebelum Anda membuat, Anda review komponen-komponen yang ada di ini, meliputi, oh ini pencirinya ada di sini. Nah, ini masing-masing anak mereview dulu. Setelah itu baru berdiskusi bersama dengan temannya. Baru membuat sesuai dengan capaian pembelajaran jatah Anda masing-masing. Sebelum melakukan review, sebelum berdiskusi dengan teman, jangan membuat. Nanti gak benar. Begitu, Vila? Saya tidak memberikan contoh modul ajar yang lain. Itu kan sudah saya beri contoh 2 kan. Modul ajar yang sudah pernah saya unggah kan? Coba dibuka lagi. Sudah pernah Ibu. Iya, ada 2 itu. Wis iku ae loro ae mentem, enggak usah lain-lain. Yang kedua itu contoh yang deep learning gitu. Sama-sama metode penelitian sejarah, tentang penelitian sejarah. Wis, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, coba Anissa Rahmawati ada? Ada Ibu. Coba tugasnya apa saja tadi Anissa? Tugasnya apa ae nis? Nok telu nis. Tadi yang Ibu sampaikan ada 3 apa saja? Loh, kok menang toh? Masa jek tas ngomong aku wis lali kowe nis? Tugas pertama apa nis?